Diceritakan Dajjal lahir dari keluarga penyembah patung sapi betina di zaman setelah Syam dan Nuh. Ia dilahirkan di wilayah sekitar Palestina dekat daerah Sodom dan Gomorrah, umat kaum Nabi Lut. Sementara ayah dan ibu Dajjal dilahirkan dari hasil perjinahan antara mahram atau sedara. Adapun ciri-ciri ayah Dajjal yaitu berbadan tinggi, gemuk dan memiliki hidung seperti paruh burung. Sedangkan ibunya berbadan gemuk, kedua tangannya panjang dan memiliki payudara yang besar. Mereka keturunan Yahuzah atau Yahudi yang telah menikah selama 30 tahun tetapi tidak dikaruniai seorang anak. Dulu mereka menyembah patung sapi betina. Patung ini bukan patung biasa, melainkan setan yang menyerupai patung sapi betina. Oleh karenanya, mereka menganggap patung sapi tersebut seperti Tuhan untuk mengabulkan permintaannya. Bahkan setiap harinya mereka selalu melakukan sesembahan dengan menyembelih hewan dan meminum khamar yang dipersembahkan kepada setan yang menyerupai patung tersebut. Pada suatu malam, pasangan suami istri tersebut mendengar suara dari patung sapi betina, bahwa ia telah meridhoi pasangan suami istri untuk memiliki seorang anak. Kemudian mereka menganggap bahwa apa yang disampaikan patung tersebut adalah sebuah pertanda lahirnya anak lelaki di tengah mereka yang telah lama ditunggu bertahun-tahun. Akhirnya sang istri hamil hasil hubungan menstruasi. Sebenarnya keinginan pasangan suami istri, bahkan setan sekaligus tidak mengetahui anak yang dikandung seorang laki-laki atau perempuan. Namun tipu dayalah setan yang membuat mereka seolah-olah meyakini bahwa anak tersebut lahir seorang anak laki-laki, sehingga jin dan setan meminta sesembahan setiap harinya. Setelah berbulan-bulan mengandung, lahirlah anak laki-laki bernama Dajjal yang telah lama mereka idamkan selama 30 tahun. Tetapi anak baru lahir tersebut cacat sebelah matanya. Bahkan sang bayi selalu tidur siang dan malam sehingga jarang menghisap air susu ibunya. Hal inilah membuat orang tua Dajjal kesusahan dan menderita. Adapun kesialan yang dialami orang tua Dajjal, yaitu meninggalnya sang ibu akibat penyakit keracunan sebab tertahan air susunya. Rasulullah SAW bersabda, "Anak itu sangat membahayakan kedua orang tuanya dan umat manusia." Dapat dibuktikan bahwa dalam manuskrip tersebut tertulis karena anaknya sejak lahir diam saja dan tidak bergerak dan tidak menangis sebagaimana layaknya bayi, maka ibunya tidak dapat menyusuinya sehingga ibunya terkena penyakit keracunan akibat tertahannya air susu sehingga menyebabkan kematiannya. Sedangkan sang ayah, dia diusir dari desa setelah dia mengakui kesalahannya sebab tak kuat menahan kurungan dan siksaan di dalam penjara oleh hakim kota. Pengakuan tersebut melihat Dajjal tidur di dekat patung-patung berhala yang dianggap sebagai anak keberuntungan. Namun sang hakim menyangkal dan mengatakan bahwa hal tersebut hanyalah tipu daya dan rekayasa semata. Akhirnya Dajjal diambil oleh hakim kota untuk dirawat di dalam istana. Namun selang 1-2 bulan, wilayah yang ditempati Dajjal mengalami kerusakan sampai luluh lantah. Kemudian Allah memerintahkan Jibril untuk menolong Dajjal, lalu meletakkan ia di pulau terpencil yang dikelilingi lautan luas yang dikenal dengan Laut Yaman. Pulau tersebut dihuni hewan mengerikan dan berbulu tebal. Hewan tersebut dikenal sebagai Al-Jassasah, hewan yang menemani Dajjal sampai dia dibebaskan dari rantai besar yang menggelunggunya pada akhir zaman nanti. Hai Jibril, anak itu adalah hambaku, tetapi di akhir zaman ia akan mengaku sebagai Tuhan yang disembah di muka bumi. Aku akan mengutus hambaku yang lain untuk menyiksanya dengan siksaan pedih dan akan membunuhnya pada suatu saat tertentu yang tidak akan diingkari oleh hambaku. Orang tersebut adalah seorang nabi yang diutus pada suatu masa dan ia menjadi wali tanpa wahyu pada menjelang akhir zaman. Hadis riwayat Alim Haidar bin Arif Billah Abdullah bin Salam bin Syar. Bahkan dia dari dulu sampai sekarang, Dajjal dalam kondisi tidur setiap hari setiap malam layaknya pemilik guha. Sampai nanti
Allah membebaskan dan mengeluarkan Dajjal ke dunia untuk menyebar tipu daya dan kesyirikan kepada seluruh manusia di muka bumi. Sahabat yang beriman, itulah sejarah asal-usul Dajjal. Semoga kita semua terhindar dari fitnah Dajjal. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Dajjal? Dari mana tempat keluarnya? Kemudian kenapa para nabi takut akan keluar Dajjal? Apa fitnahnya? Kemudian bagaimana meninggalnya? Dan apakah dia termasuk alamat kiamat kecil ataukah besar? Maka 1 jam lebih ke depan insyaAllah kita terangkan secara ringkas, karena juga waktu dikhawatirkan terlalu larut malam kalau kita bentangkan dan kita baca semua riwayat-riwayat seputar Dajjal ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa dalam sebuah hadis tidak ada satupun fitnah yang lebih besar melebihi fitnah Dajjal. Fitnah itu bermacam-macam. Harta bisa jadi fitnah, kekuasaan bisa jadi fitnah, keluarga bisa menjadi fitnah, bahkan peperangan juga termasuk fitnah. Tetapi fitnah-fitnah itu kecil dibandingkan fitnah Dajjal ini. Makanya kenapa Nabi SAW memerintahkan kita setiap hari Jumat untuk membaca surah Al-Kahfi. Apa alasannya? Surah Al-Kahfi itu terkandung 4 fitnah yang diceritakan. Pertama, fitnah agama ketika cerita tentang Ashabul Kahfi, anak-anak muda yang kemudian tanpa ada kesepakatan satu dengan yang lain, tiba-tiba mereka berjumpa dalam sebuah gua demi menyelamatkan agama mereka. Yang kedua, fitnah harta. Karena dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah tentang sahibul jannataini, pemilik 2 kebun yang terfitnah dengan harta. Kemudian yang ketiga, fitnah ilmu. Ketika bercerita tentang Nabi Musa yang belajar kepada Khidir. Musa terfitnah dengan ilmu. Ketika ditanya, wahai Musa, adakah orang yang lebih alim dari kamu? Musa mengatakan tidak ada, dan dia lupa mengucapkan insya Allah. Akhirnya dia disuruh untuk belajar kepada Khidir, padahal Khidir lebih rendah dibandingkan Musa. Kemudian yang keempat, fitnah kekuasaan. Ketika bicara tentang Dzulqarnain, dan itu kisahnya ada dalam surah Al-Kahfi. Berarti kisah-kisah dalam surah Al-Kahfi itu bicara tentang fitnah agama, fitnah harta, fitnah ilmu, dan fitnah kekuasaan. 4-4-nya ada pada Dajjal. Ini 4 fitnah ini semua ada pada Dajjal. Pertama, fitnah agama. Dajjal akan memfitnah agama kita. Ketika dia datang kepada Al-A'rab, orang-orang Arab Badui, kemudian mengatakan kepada mereka, maukah kuhidupkan ibu bapa kalian, tapi syaratnya engkau harus mengakui aku adalah Rabb kalian. Maka tiba-tiba Dajjal pun kemudian menghidupkan ibu bapa mereka.
Tiba-tiba ibu bapa mereka mengatakan kepada anak-anaknya, "Ya bunai, wahai anakku, ikutilah orang ini," maksudnya Dajjal. "Fa innahu rabbukum," karena dia Rabb kalian. Akhirnya orang-orang Arab Badui pun menyembah Dajjal, terfitnah agamanya. Lihat. Yang kedua, fitnah harta. Karena kemunculan Dajjal itu sebelumnya terjadi kekeringan yang luar biasa. Tahun pertama tidak ada hujan sepertiga langit, dan Allah juga tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sepertiga bumi. Tahun kedua Allah Subhanahu wa taala menahan 2/3 langit, maka Allah tahan juga 2/3 bumi untuk tidak tumbuh-tumbuhan. Kemudian tahun yang terakhir, yang ketiga, seluruh langit Allah tahan, sehingga semua bumi Allah tahan untuk tidak tumbuhan. Mulailah banyak kelaparan, banyak hewan-hewan ternak mati. Disinilah Dajjal datang kepada orang-orang yang sedang kelaparan itu dengan membawa 1 gunung roti. Siapa yang ingin mendapatkan makanan, terhindar dari kelaparan, tanahnya kembali disuburkan, kemudian ternak-ternaknya kembali digemukkan, maka harus mengakui Dajjal Tuhan. Dia terfitnah dengan harta. Akhirnya hanya karena menerima pemberian Dajjal, mereka pun akhirnya mengakui Dajjal lah Tuhan. Terfitnah dengan harta. Kemudian yang ketiga, terfitnah dengan kekuasaan. Sebagaimana Dzulqarnain menguasai dunia, kemudian juga Sulaiman menguasai dunia, maka Dajjal juga sama. Tidak ada satupun bumi kecuali diinjak Dajjal. Walaupun waktunya hanya 40 hari, 1 hari seperti setahun, 1 hari bagikan 1 bulan, 1 hari seolah-olah 1 Jumat, 1 minggu, dan hari-hari berikutnya sama dengan hari-hari kalian. Selama 40 hari ini tidak ada satupun tanah kecuali diinjak Dajjal. Dan Dajjal sampai ke daerah kutub yang 1 harinya sama dengan setahun, sampai ke daerah kutub yang 1 harinya sama dengan sebulan, sampai ke daerah kutub yang 1 harinya sampai dengan 1 minggu. Dan Dajjal lebih banyak tinggal di hari-hari yang normal seperti hari-hari yang kita jalani. Tidak ada satupun tempat Dajjal berhasil menguasai bumi. Dia berkuasa terhadap bumi ini, kecuali Mekah dan Madinah dan Masjidil Aqsa serta Masjid Tur. Ini 4 tempat tidak mungkin dimasuki Dajjal. Mekah dan Masjidil Haram, Madinah dan Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa dan Masjid Tur, markasnya kaum muslimin, tempat bersembunyinya Imam Mahdi dan kaum muslimin dari kepungan Dajjal. Masjid Tur. Ya. Tetapi selain 4 tempat ini semua diinjak Dajjal. Termasuk ke Batam, termasuk ke Batam. Termasuk ke Tiban, termasuk ke Tiban. Termasuk ke Bengkong sana. Mana lagi? Ya. Semua akan diinjak Dajjal, dan ini fitnah kekuasaan. Kemudian yang keempat, fitnah ilmu. Karena kalau orang itu menghadapi Dajjal dan tidak punya ilmu, maka dipastikan dia akan menjadi pengikut Dajjal. Dipastikan orang-orang jahil akan mengikuti Dajjal. Makanya Nabi SAW bersabda gimana? Kata Nabi SAW, seandainya Dajjal keluar, kata Rasul, in yakhrujud Dajjal wa ana fikum
fa ana hajijuhu dunakum. Kalau seandainya Dajjal keluar kepada kalian dan aku masih hidup, kata Rasulullah, aku yang akan membunuhnya. Wa iya khruj fikum walastu fikum. Tapi kalau Dajjal keluar kepada kalian sementara saya tidak ada lagi di hadapan kalian, saya sudah meninggal. Fa kullu mri'in hajiju nafsihi. Maka setiap jiwa harus menghadapi Dajjal masing-masing, dan tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan Dajjal kecuali seorang nabi. Ada perang lagi di sini. Perang. Jadi di sini Dajjal oleh Nabi SAW diancam, kalau Dajjal itu keluar sementara aku hidup, aku yang akan membunuhnya, aku yang akan menghadapinya. Dari sini kata para ulama, tidak ada yang bisa menghadapi Dajjal kecuali memiliki dua perkara. Satu, iman. Yang kedua, ilmu. Iman dan ilmu harus ada. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau Dajjal hidup, aku yang akan menghadapinya kalau sama-sama hidup di zamanku. Karena tidak ada yang kuat imannya, tidak ada yang kuat ilmunya melebihi Rasulullah SAW. Makanya terkadang heran, ya, terkadang kalau kita bicara Dajjal, banyak juga yang komentar macam-macam. Imam Mahdi pasti keluar, tahun sekian pasti Dajjal keluar. Pertanyaannya, sudah disiapkan gak imannya? Sudah disiapkan gak ilmunya? Jangan-jangan Dajjal keluar, anda pula orang yang pertama kali berada di belakang Dajjal. Dajjal itu bukan seperti Fir'aun. Dajjal itu bukan seperti Namrud. Fir'aun ngaku Tuhan, ngaku Tuhan. Namrud ngaku Tuhan. Bukhtun Nasr ngaku Tuhan. Dzunwas ngaku Tuhan. Tapi empat raja ini walaupun ngaku Tuhan, tidak punya kesaktian. Mereka berani memaksa orang untuk menuhankan hanya karena kekuasaan dan kekuatan pasukan. Kalau tidak mengakui saya Tuhan, ku bunuh, itu saja. Tapi tidak punya keanehan. Tidak seperti Dajjal, Allah berikan keanehan. Walaupun sama-sama tidak memiliki rububiyah Allah Azza wa Jal, tapi Allah mengizinkan kepada Dajjal seolah-olah memiliki keanehan-keanehan dari rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menghendaki seperti itu karena sebuah hikmah yang Allah kehendaki. Dari situlah para nabi takut dengan fitnah Dajjal ini. Bahkan tidak ada satupun nabi yang menginginkan Dajjal itu keluar pada kaum mereka masing-masing. Tidak ada yang mau para nabi itu. Jangan sampai Dajjal hidup di zaman Nabi Nuh, kata Nuh. Jangan sampai Dajjal keluar di zaman Nabi Musa, kata Musa. Semua para nabi takut kalau Dajjal itu muncul di zaman mereka. Dari situlah maka Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, "Ma min nabiyyin illa hadzara qaumahu min fitnatil masihid dajjal." Tidak ada satupun nabi sejak zaman Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi SAW kecuali semua memperingatkan umatnya akan bahaya Dajjal. Para nabi takut. Kalau boleh Dajjal itu jangan muncul pada kaum mereka, karena itu akan membahayakan akidah umat-umat mereka. Karena digambarkan oleh Nabi SAW setelah meninggalnya Rasulullah, kemudian umat ini semakin jauh. Kata Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya,
la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarru minhu. Tidak ada sebuah zaman yang datang kecuali setelahnya pasti lebih buruk daripada sebelumnya. Dan ketika umat semakin buruk, ketika umat jauh daripada Al-Quran, umat jauh daripada sunnah Rasulullah, kemudian umat sudah tidak menyebut-nyebut Dajjal lagi. Kata Nabi SAW, la yakhrujud Dajjal hatta yadhhaban nas an dhikrihi wa hatta tatrukal a'immatu dhikrahu alal manabir. Tidak mungkin Dajjal muncul, Dajjal keluar, kecuali ketika manusia sudah mulai melupakan siapa Dajjal. Ketika para ulama sudah mulai tidak membicarakan Dajjal di mimbar-mimbar mereka. Kata Nabi SAW, la yakhrujud Dajjal. Tidak mungkin Dajjal keluar sampai betul-betul dilupakan manusia. Orang sudah tidak kenal Dajjal, tidak pernah diceritakan, tidak pernah didongengkan bagaimana bahayanya, bagaimana cara menghadapinya. Orang sudah tidak kenal. Karena Dajjal itu tidak keluar kecuali ala khiffatin minad dini wa qillatin minal ilmi. Dajjal tidak mungkin keluar kecuali ketika manusia mulai meremehkan agama dan mulai meremehkan ilmu. Orang kalau sudah tidak peduli dengan agama, orang kalau sudah tidak peduli lagi dengan ilmu, jarang hadir di majelis ilmu, kemudian berangan-angan Dajjal pasti keluar. Kalau pendapat saya harus keluar di tahun 2024 nih. Seolah-olah dia bisa menghadapi Dajjal. Di majelis ilmu saja jarang hadir, ngaji pakai YouTube, Syekh Google, Syekh YouTube. Ya. Kalau anda ingin menghadapi Dajjal, hadir di majelis ilmu. Bukan hanya semangat saja, Imam Mahdi pasti keluar, Dajjal akan muncul, kita akan hadapi, kita perangi Dajjal. Wah, kayak iya saja dia. Emang siapa anda kan itu? Ngaji saja tidak pernah, hadir di majelis ilmu juga tidak pernah. Menguatkan ilmu itu bukan hanya cerita Dajjal, hadir di majelis Dajjal saja. Anda harus kuatkan bab tauhid, Anda harus kuatkan bab akidah, Anda harus kuatkan bab manhaj, bab fikih, semua harus dipelajari. Ilmu itu kan bukan ilmu akhir zaman saja, ya. Tapi ilmu itu mencakup seluruh agama. Baru kuat ilmunya, baru bisa menghadapi Dajjal. Tapi saya sudah tahu ciri-cirinya, Ustaz. Iya, tahu ciri-cirinya. Pas ketemu, jangan-jangan anda pula yang pertama menuhankan Dajjal. Karena ada orang diceritakan dia merasa mampu melawan Dajjal, dicarinya Dajjal. Pas ketemu kelepek-kelepek dia ikut Dajjal. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau anda berjumpa dengan Dajjal, kemudian Dajjal mulai memperlihatkan keanehannya, membawa air yang sangat putih yang memancar dari bumi, kemudian membawa api yang menyala-nyala. Kata Nabi SAW, ini karena kasih sayangnya Rasul kepada kita loh ya. Pejamkan mata. Kita disuruh memejamkan mata, kemudian masuklah ke dalam api yang hakikatnya itu dia air. Sebab kalau seandainya kita tidak memejamkan mata, kemudian mata kita melek, tentu kita akan termengaruh, justru masuk ke dalam air yang hakikatnya itu adalah api, dan kita akan masuk ke dalam neraka. Lihat bagaimana Nabi SAW sayang dengan kita, suruh memejamkan mata. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara Dajjal, Dajjal itu tidak mungkin keluar kecuali karena ghadbah yaghdhibuha, karena sebuah kemarahan yang disulut, maka dia keluar. Di zaman Nabi SAW, Abdullah bin Umar radhiyallahu an yang bersumpah bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal.
Suatu ketika dia berpapasan dengan Ibnu Sayyad yang sudah dewasa. Tiba-tiba terjadi komunikasi, kemudian berselisih pendapat. Akhirnya Abdullah bin Umar menampar Ibnu Sayyad, kemudian pergi. Ibnu Sayyad marah. Kemudian dia sembunyi di rumah Hafsah. Maka kemudian Hafsah pun mengatakan kepada Abdullah bin Umar, adiknya, saudaranya, karena sama-sama anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, aku pernah mendengar Rasul bersabda, la yakhrujud dajjal illa ala ghadbatin yaghdhibuha. Tidak mungkin Dajjal keluar kecuali karena ada yang menyulut kemarahannya. Dan di akhir zaman Dajjal itu keluar karena terpancing dengan kemarahan terhadap orang Yahudi. Karena sebelum terjadi atau sebelum Dajjal ini keluar, ikhwatu fiddin, maka sebelumnya terjadi perang yang sangat dahsyat yang disebut dengan Malhamatul Kubra. Perang yang luar biasa antara pasukan kaum muslimin melawan orang-orang Nasrani yang disebut dengan Malhamatul Kubra. Kenapa Malhamah? Kenapa Kubra? Malhamah itu diambil dari kata lahmun, artinya daging. Daging yang berhamburan. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa perang itu akan terjadi kembali ke zaman Rasul. Kembali ke pedang, kembali ke panah, kembali ke tombak, kembali ke kuda, ke unta, ke baju besi, dan yang lainnya. Sehingga setiap sabetan-sabetan pedang itu akan melemparkan daging-daging yang kena sabetan ke langit. Maka disebut Malhamah Kubro, yang sangat besar, artinya perang yang maha dahsyat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, padahal sebelumnya antara kaum muslimin dengan orang Nasrani ini berdamai untuk memerangi musuh-musuh di belakang mereka. Tapi kemudian setelah musuh itu dikalahkan, tiba-tiba orang Nasrani, mereka berkhianat, kemudian mengatakan ghalabas salib, ghalabas salib. Salib telah menang, salib telah menang. Maka marah orang Islam dan mengatakan balillah ghalab, Allah yang menang, bukan salib yang menang. Maka dibunuhlah orang Nasrani itu. Terjadi kekacauan, tidak terima, akhirnya berhadap-hadapan, terjadilah siap peperangan yang sangat dahsyat. Itulah Armageddon, atau dalam bahasa kita Malhamatul Kubra. Lah orang-orang Yahudi itu bersembunyi di Palestina sana. Mereka tidak bersuara dan tidak mengibarkan bendera. Akhirnya kemudian Muslim berperang melawan Nasrani, dan orang Islam berhasil menyerang orang-orang Nasrani sampai ke jantung kota Eropa sana, sampai dimenangkan kaum muslimin. Sampai dijelaskan bahwa ketika peperangan ini dimenangkan, kaum muslimin meletakkan senjata-senjata mereka di pohon zaitun. Maka melihat orang Yahudi ketakutan, Dajjal marah. Dan tidaklah Dajjal keluar kecuali bi ghadbatin yaghdhibuha, karena kemarahan yang disulut orang-orang Yahudi. Marah Dajjal kepada orang Yahudi, kenapa kamu diam saja, gitu bahasanya. Maka bangkitlah Dajjal. Dari mana Dajjal? Dalam hadis yang sahih, keluar dari Khurasan. Di mana Khurasan? Di Asfahan. Di mana Asfahan? Di Iran. Di situ sudah ditunggu di kampung Yahudi 70.000 pasukan orang-orang Yahudi Asfahan, lengkap dengan atribut Yahudi di kepalanya. Alaihim toyalis, kata Rasulullah. Maka Dajjal pun keluar antara Irak dan Syam. Mulai dia membuat fitnah. Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab Syarhul Mumti, Dajjal ini awal keluarnya tidak langsung aku Tuhan.
Dia pura-pura jadi orang baik, pura-pura jadi ahli ibadah, pura-pura ngaku muslim supaya bisa mendekati orang-orang. Lama-lama ngaku nabi. Maka orang-orang pun kemudian menjauhi Dajjal ini. Karena orang-orang Islam, mereka sangat yakin tidak ada nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak laku ngaku nabi, maka Dajjal mulai mengaku Tuhan. Ketika dia mulai mengaku Tuhan, itulah mulai nampak ciri-ciri fisik Dajjal yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ciri fisiknya? Mulailah Dajjal nampak ciri fisiknya, rajulun, seorang laki-laki, syab, anak muda, ahmar, kulitnya kemerah-merahan, qasir, orangnya pendek, gemuk, kemudian afhaj, kakinya bengkok, ja'dur ra'si, rambutnya keriting, ajlal jabhah, kemudian dahinya lebar, aridatun nahri, bidang dadanya, mamsuhul ainil yumna, sebagian matanya buta sebelah, dan yang melihat seperti buah anggur yang menonjol ke depan, sangat aib, nampak tidak baik, tidak memiliki muka yang buruk Dajjal itu. Kemudian di antara kedua matanya tertulis kafara, yaqra'uha katib au ghaira katib, qari au ghaira qari, bisa dibaca oleh orang yang bisa nulis ataupun tidak bisa menulis, oleh orang yang bisa baca ataupun yang tidak bisa baca, akan tertera kafir di sini. Bukan non muslim ya, kafir. Kemudian setelah itu Dajjal tidak mungkin punya keturunan, akim la yulad. Dan Dajjal memiliki kendaraan khimar yang sangat besar. Yang khimar ini bisa berkeliling dunia seperti hujan yang dihempas angin, sehingga mudah untuk kesana dan kemari. Dan diikuti 70.000 area Yahudi Asfahan. Lihat ikhwan, kira-kira tampang yang seperti ini ganteng apa jelek? Tampang yang seperti ini gagah atau tidak gagah? Tidak gagah. Jalannya saja bengkok kakinya. Tapi bukan berarti kalau ada orang yang bengkok kakinya, awas Dajjal. Ya. Kemudian matanya cuma satu. Kemudian kriwel. Kemudian tertulis kafir dan nggak bisa dihapus. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, lihat bentuk Dajjal itu jelek. Bentuk Dajjal itu jelek. Tetapi masalahnya bukan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keanehan-keanehan kepada Dajjal. Dia mampu melakukan apa-apa yang tidak bisa dilakukan manusia. Manusia biasa, tukang sihir sekalipun tidak bisa. Karena dia pakarnya di atas tukang-tukang sihir. Dia rajanya tukang sihir. Bagaimana tidak bisa ikhwatul fiddin, dunia ngikut Dajjal, bukan Dajjal ngikut dunia. Kata Dajjal, hei bumi, keluarkan pembendaharaanmu. Langsung keluar emas, keluar perak, keluar jamrud, keluar perhiasan macam-macam. Ya. Kalau Dajjal mengatakan kepada langit, hujan kamu, maka langit hujan. Kalau dia mengatakan kepadamu, tumbuh kamu, tumbuh. Mau buah apa? Mangga, duren, pisang, apa? Sebutkan. Gimana orang-orang tidak terpikat dengan Dajjal? Walaupun jelek kayak gitu, ya orang-orang tertariklah dengan Dajjal. Maaf ya, apalagi ibu-ibu, itu suka kali sama Dajjal itu. Ya. Kenapa coba yang banyak nanti di akhir zaman para pengikut Dajjal itu ibu-ibu? Karena kesenangan ibu-ibu itu berbeda dengan kesenangan bapak-bapak. Bapak-bapak itu senangnya cuma satu, perempuan.
Makanya kalau dia gabung di grup cerita poligami saja. Tapi kalau ibu-ibu grupnya itu isinya gambar tas, gambar baju, gambar gelang, ya kan Bu ya? Jarang bilang cerita bapak poligami, jarang. Marah yang ada. Ya. Artinya kesenangan ibu-ibu itu kepada harta lebih, makanya terfitnah dengan harta. Apapun yang dimau ibu-ibu sama Dajjal, mau apa? Mau tas? Merek apa? Semua dikasih. Sehingga karena kejahilannya, karena ta'assubnya, karena mengikuti hawa nafsu dan perasaannya, sehingga para wanita akan lebih banyak menjadi pengikut Dajjal dibandingkan laki-laki. Sampai karena takutnya bapak-bapak kepada ibu, pulang dia, dicarinya anak perempuannya, dicarinya ibunya, dicarinya saudarinya, dicarinya bibinya, dirantai, jangan sampai berjumpa dengan Dajjal. Sampai dirantai. Tapi jangan dirantai dari sekarang ya. Ya, nanti kalau keluar Dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi di sini ikhwatu fiddin, dengan melihat fisik Dajjal yang jelek itu, Dajjal ini mengaku Tuhan dan diberikan keanehan yang luar biasa. Anehnya, dia tidak bisa menghapus kafir di dahinya. Dia bisa mengatakan kepada langit, hujan kamu, hujan. Bumi tumbuh, tumbuh. Keluar kamu pendaraan bumi, keluar. Setiap datang ke sebuah desa, kalau mereka mau beriman kepada Dajjal, disuburkan, ternaknya digemukkan, kemudian makannya dicukupkan, semua kaya. Tapi dia tidak sanggup menghapus kalimat kafir. Dia tidak bisa menyembuhkan matanya. Dia tidak bisa menyembuhkan kedua kakinya yang bengkok. Dia tidak bisa merubah fisiknya supaya menjadi ganteng, supaya menjadi cantik. Tidak bisa. Kenapa coba? Untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang paling sempurna kecuali Allah. Dan itu menunjukkan akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun makhluk, sesakti apapun makhluk, seluar biasa apapun makhluk, tidak bisa menandingi kekuasaan Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah. Maka siapa yang ingin mengagungkan Allah, lihat kekurangan makhluk. Lihat kekurangan makhluk. Kalau anda ingin mengagungkan Allah, lihat kekurangan makhluk. Baik makhluk itu orang baik, ataukah makhluk itu orang jahat? Saya contohkan. Nabi SAW baik atau jahat? Baik. Tapi Nabi SAW ketika perang Uhud, gigi gerhamnya pecah, berdarah. Kemudian serpihan helm perangnya nancap di pipinya dalam, sampai yang mencabut sahabat dengan giginya rompong. Ada bekas lukanya Rasulullah. Kenapa Rasul terluka? Kenapa gigi Rasul sampai pecah? Untuk menunjukkan bahwa sekalipun dia Nabi, sekalipun dia Rasul, sekalipun diberikan mukjizat, tetap saja ada kekurangannya di situ. Karena tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Dajjal itu sangat jelek. Sesakti apapun tidak bisa menghapus kafir di dahinya. Tidak bisa meluruskan kakinya yang bengkok. Tidak bisa kemudian mengobati matanya, untuk menunjukkan bahwa dia adalah makhluk dan di sana ada Khaliq Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan kalimat kafara di dalam di dalam jidatnya Dajjal itu kafara gitu ya. Apa kata beliau? Sesungguhnya itu alamat zahir yang tidak bisa dihapus. Sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan itu
di mana seorang muslim akan sanggup membaca apa yang ada di jidat Dajjal itu. Baik dia bisa menulis atau tidak, baik dia bisa membaca atau tidak, tapi orang-orang munafik, orang-orang ahli maksiat, apalagi orang-orang kafir, seolah-olah mereka tidak diperlihatkan kalimat kafir. Lihat. Dari sini ikhwatu fiddin, bahwa hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas-jelas ada kafirnya, dia tidak mau mengkafirkan Dajjal, malah jadi pengikutnya. Itu tanda-tanda yang sudah jelas loh. Jelas-jelas saya ini kafir, kenapa kamu ikut orang kafir gitu? Tapi sekali lagi, hidayah milik Allah. Kalau Allah hendak memberikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Tapi kalau Allah hendak menyesatkan, tidak ada yang sanggup memberikan hidayah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, ikhwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika bicara tentang kinayah seorang nabi di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahwa hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya ya Muhammad, engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, karena hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih kepada siapa yang dikehendaki. Dari sini maka, karena hidayah itu milik Allah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Kalau seandainya Allah takdirkan Dajjal muncul, agar kita diistiqomahkan dan tidak mudah goyah keimanan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mudah membolak-balikan hati orang. Pagi dia beriman, sore dia kafir. Sore dia beriman, pagi sudah kafir. Ma'asyiral muslimin, ini fitnah yang luar biasa. Baik, kita akan urut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa para pengikut Dajjal? Saya katakan di awal bahwa Dajjal itu akan muncul di Khurasan. Kemudian akan diikuti 70.000 Yahudi Asfahan lengkap dengan atribut Yahudi di kepalanya. Dari situlah mulai Dajjal melanglang buana. Kemudian Dajjal pun mulai memerangi bangsa Arab. Kemudian banyak orang-orang Arab akhirnya ikut Dajjal, orang-orang Arab yang jahil. Banyak yang ikut Dajjal. Kemudian nyasar ke orang-orang Turk. Orang-orang Turk itu orang-orang yang matanya sama dengan mata kita. Kayak orang-orang Asia model-model antum ini. Ya. Jadi matanya sipit, wajahnya bulat gitu ya. Kulitnya putih. Itu kan orang-orang Asia. Orang-orang Turk. Kemudian juga orang-orang asing, bukan orang Arab. Kayak kita ini orang asing, bukan orang Arab. Orang asing akan banyak menjadi pengikut Dajjal. Orang-orang Turk banyak akan mengikut Dajjal, termasuk juga para wanita. Saya katakan dari tadi, para wanita akan banyak dan sangat banyak mengikuti Dajjal. Termasuk juga adalah orang-orang yang memang dari hatinya sudah penuh dengan kemunafikan dan kekafiran. Maka mereka akan jadi para pengikut Dajjal. Dajjal ini ikhwatu fiddin kemudian selama perjalanannya 40 hari ini akan membuat fitnah di sana dan di sini. Sebagaimana tadi yang sudah saya ceritakan, dia lewat ke sebuah perkampungan kemudian mengajak beriman. Kalau kampung itu beriman, maka Dajjal menjanjikan tanahnya subur, ternaknya gemuk, kekayaannya ditambah, dan mereka tidak akan kelaparan, dan mereka akan dikayakan.
Tapi kalau tidak mau beriman ditinggalkan Dajjal, tiba-tiba kering kelontang tanahnya, hilang makanannya, mati tumbuh-tumbuhannya, mati binatang-binatangnya, kelaparan. Begitulah Dajjal. Seolah-olah di tangannya sorga dan neraka, seolah-olah di tangannya air dan api. Padahal itu adalah sihir yang ditampakkan syaitan. Ma'asyiral muslimin, sampai akhirnya Dajjal berusaha untuk masuk ke dalam Mekah. Tetapi Dajjal tidak bisa masuk, karena di Mekah itu dipagari oleh para malaikat dengan pedang yang terhunus. Maka Dajjal harus melawan malaikat dan pasti akan kalah. Makanya Dajjal kemudian tidak bisa masuk ke Makkah dan Masjidil Haram. Akhirnya bergerak ke Madinah. Rupanya di Madinah sama. Madinah itu tanah haram, dikelilingi Dajjal. Sehingga Dajjal hanya naik ke atas bukit dan hanya melihat dari bukit itu kepada Masjid Nabawi. Kemudian Dajjal mengatakan, hadza qasru Abyad, hadza qasru Ahmad. Inilah istana putih, inilah istana Ahmad. Maksudnya Masjid Nabawi, istananya Nabi SAW. Subhanallah, apa yang dikatakan Dajjal, bahwa inilah qasru Abyad, ini istana putih. Lihat Masjid Nabawi ini kalau di malam hari, cahaya yang memancar itu warna putih itu. Persis seperti sabda Rasul, kinayah dari perkataan Dajjal. Ya. Karena Dajjal tidak bisa masuk Madinah, geram dia. Kemudian dia hentakkan kakinya 3 kali, maka dengan hentakan kaki Dajjal itu, tiba-tiba gempa bumi Madinah itu salasa rajafat, 3 kali gempa. Bergegar bumi. Maka orang-orang munafik ketakutan, takut mati di dalam kota, takut terkubur dengan tanah. Akhirnya orang-orang fasik, orang-orang munafik keluar dari Madinah, dan mereka menjadi para pengikut Dajjal, kecuali orang-orang yang betul-betul kuat manhajnya dan akidahnya, kuat iman dan ilmunya, mereka tetap di dalam. Maka ini disebut sebagai gempa khallas, Rajafatul Khallas, artinya gempa yang memisahkan orang mukmin dan munafik. Pisahkan orang-orang munafik itu, dikeluarkan. Lah di tengah-tengah Dajjal sedang berbaris dengan pasukannya, tiba-tiba dari arah kota Madinah keluar anak muda. Anak muda ini tidak dikenal siapa dia. Kenapa muncul prediksi bahwa dia sudah lahir? Kemudian anak ini warnanya putih, kulitnya putih, dan dia mengatakan bahwa saya orang yang kelak akan dibunuh Dajjal. Khurafat. Tidak ada hadis yang mengatakan seperti itu. Bagaimana diprediksi anak itu bisa dikatakan anak muda yang akan dibunuh Dajjal, sementara hadis Rasul tidak menceritakan rumahnya di mana, siapa bapaknya, dari desa mana dia. Tidak ada. Hanya seorang laki-laki dari Madinah keluar. Anak muda yang kuat imannya, kuat ilmunya, kemudian mengarah kepada pasukan Dajjal, hampir dibunuh pasukan Dajjal. Tapi kata pasukan Dajjal, jangan dibunuh. Bukankah Tuhan kita melarang untuk membunuh orang? Biarkan dia yang membunuhnya. Maka kemudian mereka pun barisan terpencar. Anak muda ini jalan sampai betul-betul berjumpa dengan Dajjal. Ketika berhadap-hadapan dengan Dajjal, maka Dajjal mengatakan, atasyhadu anni ilahun, maukah kau bersaksi saya ini Tuhan? Maka anak muda ini mengatakan, tidaklah menambah kepada aku kecuali pengetahuan engkau ini Dajjalun kadzab alladzi akhbarani Rasulullah, yang telah dihabarkan Rasul kepada. Akhirnya Dajjal marah. Dajjal mengambil senjata, kemudian dibelah anak muda ini tepat tengah-tengahnya, belah jadi 2. Kemudian Dajjal berjalan di pertengahannya itu. Di antara belah badan 2 itu, di tengah-tengahnya Dajjal kemudian jalan.
Kemudian setelah itu Dajjal berteriak kepada anak buahnya, kalau sekiranya aku hidupkan anak muda ini, atashhadu anni ilahukum, maukah kalian bersaksi bahwa saya ini Tuhan kalian, ana rabbukum, saya Rabb kalian? Semua orang-orang mengatakan, ya, kami bersaksi Anda ini Tuhan. Maka oleh Dajjal pun dihidupkan anak muda itu yang sudah terbelah dua itu, berceceran darah ke sana kemari, tiba-tiba dihidupkan kembali. Ilmu apa itu? Rawa rontek. Bukan rawa rontek, ini di atasnya rawa rontek lagi ini. Ya. Ini ilmunya Dajjal, ilmu sihir. Ketika anak muda ini dihidupkan, kata Dajjal, sudah tahu kesaktianku, maukah kau akui aku adalah Tuhan? Kata anak muda ini, tidaklah, kata anak muda ini, setelah kejadian ini tidaklah menambah kepadaku kecuali engkau itu Dajjalun kadzab, akhbarani Rasulullah. Makin yakin kau ini Dajjal yang dihabarkan Rasulullah. Maka Dajjal ngamuk, hampir-hampir dia membunuh anak muda, tapi tidak bisa. Dajjal sudah hilang kesaktiannya, tidak bisa lagi membunuh anak muda itu. Akhirnya karena takut aibnya, padahal sebenarnya anak muda ini sudah bicara dengan orang-orang, jangan percaya dia, kejadian itu hanya satu kali, tidak mungkin diulang lagi. Tapi dasar orang yang sudah buta hatinya, buta matanya, buta hidayah, maka tidak didengar ucapan anak muda itu. Akhirnya anak muda itu dilempar ke dalam api yang hakikatnya itu air. Padahal anak muda sudah mengatakan dia tidak mungkin bisa mengulang lagi, tidak mungkin membunuhku. Tapi biar kelihatan bahwa Dajjal sakti, dilemparnya ke dalam api, tidak jadi dibunuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Dajjal pun mulai melanglang buana ke sana kemari, menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya, dan inilah fitnah yang paling besar. Nabi SAW bersabda, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, ya Allah jangan kau jadikan musibahku menimpa kepada agamaku. Dan Dajjal ini fitnahnya soal agama, betul-betul disesatkan kita ini, dirubah agama kita ini. Makanya kenapa wajar kalau para nabi itu sangat memperingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal. Nuh mengatakan kepada umatnya, hati-hati Dajjal, hati-hati dengan Dajjal. Nabi Syuaib mengatakan kepada umatnya, hati-hati dengan Dajjal. Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, seluruh para nabi mengatakan kepada umatnya, hati-hati dengan fitnah Dajjal. Termasuk Rasulullah. Termasuk Rasulullah. Nabi SAW sangat ketakutan, sehingga Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, mundu khalaqallahu Adam ila qiyamis saati a'zam fitnah min fitnatil masih Dajjal. Sejak Allah ciptakan Adam sampai kiamat dibangkitkan, tidak ada fitnah yang lebih besar melebihi fitnah Dajjal, kata Rasulullah. Akhirnya sahabat ketakutan lah, karena Rasul mengatakan seperti itu. Apalagi Rasul itu kalau cerita Dajjal terus saja bercerita, kadang di mimbar Jumat, kadang di khutbah-khutbahnya, kadang ketika menasihati dalam peperangan, kadang ketika ngobrol, selalu bercerita Dajjal. Gimana sahabat gak takut? Sehingga sahabat mengatakan, karena engkau selalu bercerita Dajjal ya Rasulullah, hatta dhananna annahu fi ta'ifatin nakhli, sampai kami para sahabat menyangka seolah-olah Dajjal itu sedang bersembunyi di kebun kurma Madinah. Saking takutnya para sahabat, jangan-jangan Dajjal itu sudah ada di kebun kurma Madinah, karena Rasul selalu bercerita tentang Dajjal. Dan begitulah caranya para nabi untuk menghindarkan kemunculan Dajjal, dengan cara berbicara banyak tentang Dajjal. Karena Dajjal tidak mungkin keluar kecuali kalau orang sudah berhenti menyebut-nyebut tentang Dajjal. Maka ceritakan Dajjal kepada anak-anak Anda, ceritakan kepada anak-anak kita tentang bahaya Dajjal. Nah, Dajjal ini begini-begini. Sudahlah cerita-cerita
dua anak botak itu nggak usah diceritakan. Tidak perlu cerita tentang kura-kura ini itu, tidak perlu. Dari sekarang ceritakan tentang Dajjal, ceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj, ceritakan tentang turunnya Isa, ceritakan tentang Rasulullah, para sahabat. Gantilah sekarang cerita-cerita di rumah itu. Karena Dajjal tidak mungkin keluar, bahkan akan gagal keluar di tahun 2022 kalau Anda terus cerita Dajjal. Ya, memang kan begitu hadisnya. Ya. Supaya enggak keluar tahun 2022 apa? Perbanyak cerita Dajjal. Ceritakan Dajjal di mana-mana. Enggak keluar itu. Karena Rasul yang mengatakan, la yakhrujud Dajjal hatta yadhhaban nas an dzikrihi wa tatrukal a'immatu dzikrahu 'alal manabir. Tidak mungkin Dajjal keluar sampai manusia berhenti menyebutnya. Para dai, para duat berhenti menyebut di mimbar-mimbarnya. Ketika manusia sudah lalai, Dajjal keluar. Tapi kalau antum terus menyebutkan soal Dajjal, maka Dajjal tidak mungkin keluar dalam waktu dekat. Karena masih banyak orang yang bercerita Dajjal. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dajjal ini sudah ada. Dan sudah ada di sebuah tempat. Tempatnya di mana? Allahu a'lam. Sekali lagi, kalau sudah dikatakan tempat, Allahu a'lam, jangan diprediksi. Karena Nabi SAW ketika ditanya soal tempat, apakah di laut Syam? Oh tidak, di laut Yaman. Apakah di laut Syam? Oh tidak, di laut Yaman. Kata Rasul, oh tidak, bal min kibalil masyriq ma huwa min kibalil masyriq ma huwa min kibalil masyriq, kata Rasulullah. Oh, bukan laut Syam, bukan laut Yaman, tapi sebelah timur, sebelah timur, sebelah timur, tanpa menyebut di mana pulaunya. Pokoknya sebelah timur. Karena hadis yang ada, hadis yang sahih, sekali lagi, Dajjal akan keluar pertama kali di mana? Di negeri yang banyak orang Syiahnya, Iran, Khurasan, dan akan terbunuh di negeri yang banyak Yahudinya, Babil Lud, dekat Baitul Maqdis, bertepatan dengan Israel. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ada hadis yang sangat bagus kalau cerita tentang Dajjal. Hadis Tamim Ibn Aus Ad-Dari. Tamim Ibn Aus Ad-Dari ini, ikhwatu fiddin, adalah seorang sahabat. Dulunya Nasrani, kemudian masuk Islam. Tamim Ad-Dari ini ahli ibadah, termasuk ahli ibadah Palestina. Bahkan terkadang satu malam dia sholat hanya membaca satu ayat diulang-ulang sampai subuh. Dan dia menangis. Dialah yang menerangi masjid Rasulullah. Dia pula yang membuatkan mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tamim Ibn Aus Ad-Dari, orang yang sangat dihormati Umar bin Khattab karena punya karamah yang zahirah, yang nampak. Jadi ada kisah demikian. Kenapa Umar sangat menghargai Tamim Ibn Aus Ad-Dari? Jadi ketika Abu Bakar memerangi Musailamah Al-Kadzab, si Nabi KW, Nabi palsu, maka terjadilah peperangan di Yamamah. Banyak orang-orang yang hafal Quran meninggal dunia. Dan Musailamah berhasil dibunuh oleh Wahsy, budaknya Hindun. Kemudian orang-orang yang selamat dari orang-orang kafir bersembunyi. Salah satunya saudara Musailamah, namanya Harmalah Hanafi. Masih ada saudara dengan Musailamah Al-Kadzab. Bersembunyi dia. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, khalifah kemudian naik Umar bin Khattab radhiyallahu an. Datang Harmalah kepada Umar ingin masuk Islam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Umar, inni taib qabla an taqdiru alayya." Ya Umar, saya bertobat kepada Allah. Saya ingin masuk Islam sebelum kau tangkap aku. Takut kalau sebelum ditangkap dia tidak bertobat, bisa dipenggal tuh.
Maka dia mengatakan, saya tobat sebelum kau tangkap aku, katanya. Kata Umar bin Khattab, kalau engkau ingin bertobat, ingin belajar agama, pergi sana ke Palestina. Di sana ada Sayyidul Muslimin, pemimpinnya orang Muslim, Tamim ibn Aus Ad-Dari, ada di sana. Dan ingat, Tamim ibn Aus Ad-Dari ini punya kebiasaan, suka memukul orang di samping kanan dan di samping kiri, bukan dipukul keras-keras, tidak. Ya, ditepak gitu saja, tepak. Kemudian ditarik tangannya, ayo makan di rumah. Selalu seperti itu. Siapapun yang duduk di samping kiri Tamim ibn Aus Ad-Dari, dia kebagian makan di rumahnya. Itu kebiasaannya, ngajak makan. Coba antum buat kayak gitu, biar saya bisa duduk di samping antum. Ya kan? Jadi kebiasaan Tamim ngajak makan, masya Allah. Ya, baiknya Tamim ibn Aus Ad-Dari ini. Jadi suatu ketika terjadi kebakaran hebat di Hurrah, satu tempat, api membumbung di mana-mana, kebakaran hebat. Datanglah Umar bin Khattab kepada Tamim ibn Aus Ad-Dari dan mengatakan, ya Tamim, engkau harus menyelesaikan kebakaran itu. Ya. Akhirnya kata Tamim, ma'ana ya Amirul Mu'minin, siapa saya wahai Amirul Mu'minin harus menyelesaikan kebakaran? Ya. Kata Umar bin Khattab, sudah, kau harus menyelesaikannya. Berangkatlah Umar bin Khattab, Harmalah dan Tamim bin Aus Ad-Dari. Sampai di tempat kebakaran, maka dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dikebaskan tangannya, padam semua apinya. Karamah, ikhwan. Karamah namanya. Ya. Kalau antum sampai 100 gini tetap ini nggak akan mati. Ya. Kecuali bawa mobil damkar, baru mati. Ya. Ini karamah Tamim bin Aus Ad-Dari. Ya. Lah, hebatnya di antara keutamaan Tamim bin Aus Ad-Dari ini, tidak ada sepanjang sejarah Rasul mengambil cerita dari sahabat kemudian diceritakan kembali ke sahabat, kecuali ceritanya Tamim ibn Aus Ad-Dari tentang Dajjal. Karena ceritanya Tamim persis seperti cerita Dajjal yang selalu Rasul ceritakan kepada para sahabatnya. Makanya Rasul SAW mengambil cerita Tamim kemudian diceritakan kepada para sahabatnya. Dan tidak pernah ada cerita sahabat diambil Rasulullah. Biasanya Rasul yang bercerita diambil sahabat. Ini cerita sahabat diambil Rasulullah, disampaikan kepada sahabat yang lainnya. Dan itu salah satu keutamaan Tamim bin Aus Ad-Dari. Suatu ketika, hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Fatimah ibn Qais. Kata Fatimah ibn Qais, aku mendengar ada seorang yang menyuruhkan as-salatul jami'ah. Kalau ada seruan as-salatul jami'ah, berarti ada sesuatu yang penting yang harus hadir di masjid. Makanya dalam sholat kusuf, gerhana itu disunnahkan kalimat bukan azan, tapi menyebut as-salatu jami'ah kalau ngundang orang. Jadi kalau terjadi gerhana, antum ke masjid, ambil mic, as-salatul jami'ah, biar orang-orang datang. Bukan azan. Ya. Maka orang-orang pun kemudian datang. Setelah itu kemudian Nabi SAW sholat. Setelah sholat kemudian Nabi SAW berceramah naik ke atas mimbar. Kata Nabi SAW, inni wallah ma jama'tukum li raghbatin wala li rahbatin. Kata Rasulullah, aku tidak mengumpulkan kalian karena ada perkara yang menyenangkan atau ada perkara yang menakutkan. Walakinni jama'tukum, tetapi sengaja aku kumpulkan kalian, li'anna Tamim ibn Aus Ad-Dari kana rajulan nasraniyan faja'a fabaya'a wa aslama wa haddatsani haditsan wafaqa alladzi kuntu uhadditsukum anil masihid dajjal. Akan tetapi kata Rasul, sengaja aku kumpulkan kalian. Ada seseorang namanya Tamim bin Aus Ad-Dari baru saja datang, berbaiat kepadaku, masuk Islam kepada agamaku. Dia menceritakan sebuah cerita persis seperti yang aku ceritakan kepada kalian tentang Dajjal. Mulailah Nabi SAW bercerita.
tentang ceritanya Tamim ibn Aus Ad-Dari. Jadi Tamim dan 30 awak ini hendak melakukan perjalanan perniagaan, mau dagang. Ya. Rupanya di tengah lautan datang ombak sangat besar, menggulung kapalnya, dipermainkan ombak sehingga kapalnya akhirnya terhempas sedikit demi sedikit, entah berentah ada di pulau mana. Tiba-tiba berhari-hari, ada yang mengatakan syahron 1 bulan, diombang ambing tah kemana. Akhirnya tiba-tiba Tamim bin Aus Ad-Dari terdampar di sebuah pulau setelah 1 bulan dipermainkan ombak. Bayangkan 1 bulan dipermainkan ombak. Ya. Bahkan mereka sudah membuang semua isi perahu biar enteng, biar tidak berat, sehingga mereka mengalami kebangkrutan. Ma'asyiral muslimin, setelah itu sampailah di sebuah jazirah, sebuah pulau-pulau apa yang jelas bukan Pulau Socotra. Wallahu a'lam. Entah berantah, pokoknya pulau, selesai. Hadisnya bilang pulau-pulau. Ya. Kemudian setelah itu mereka dikejutkan dengan binatang yang tidak jelas mana kubul mana dubur, berbulu dari atas sampai ke bawah. Kemudian tiba-tiba mereka ketakutan dan mengatakan, wailaki man anti, celaka siapa kamu, aneh kali bentukmu, penuh dengan bulu, mana dubur mana kubur nggak jelas, mana laki-laki mana perempuannya nggak jelas gitu. Yang jelas bukan LGBT, ya. Pokoknya binatang yang berbulu, penuh dengan bulu. Wailaki man anti, celaka kamu siapa kamu. Tiba-tiba binatang itu bisa bicara, loh, bayangkan. Ana jassasa, katanya. Saya jassasa. Oh, luar biasa ya, Pak. Kalau antum nemui makhluk di hutan tiba-tiba bisa bicara, tak lari ke birit-birit antum. Ya. Karena ini ketakutan Tamim bin Aus Ad-Dari ini, bertanya lagi, man jassasa, siapa jassasa? Jassasa diambil dari jasus, artinya mata-mata dajjal. Tetapi jassasa ini tidak mau banyak berdialog dengan Tamim dan 30 awaknya. Dia hanya mengatakan, intaliqu, pergilah kalian, intaliqu, pergilah kalian, ila hadar rajul alladhi fid dairi fa inna ila khabarikum bil ashwaq. Apa kata binatang ini? Sudah, kalian pergi saja ke sana. Di sana ada tempat ibadah, dair, tempat ibadah yang sudah lama, sudah ditinggalkan penghuninya. Di situ ada laki-laki yang sudah lama merindukan kalian. Kaget dia, kenal pun tidak, tiba-tiba dibilang merindukan kedatangan kalian. Akhirnya karena ketakutan dan penasaran, masuk juga ke dalam hutan. Rupanya ada tempat ibadah besar kayak masjid gini, tempat ibadah umat Islami. Kalau dair itu tempat ibadah Nasrani, gereja lah gitu. Dalam hutan tiba-tiba ada orang yang sangat besar dan dirantai kaki dan tangannya dan tengkuknya. Kemudian setelah berjumpa, mulailah kemudian di sini terjadi dialog. Orang ini mengatakan, Tamim ibn Aus Ad-Dari dan orang-orang yang di bawahnya, wailaki man anti, wailaki man anti, celaka kamu siapa kamu. Qala qad qadartum ala khabari, sungguh kalian sebentar lagi akan tahu siapa aku, katanya. Jawabannya enak. Siapa kamu? Sebentar lagi kamu akan tahu siapa aku, katanya. Menakutkan jawabannya. Mulailah dia bertanya tentang, pertama, nakhlun bil baisan, kebun kurma yang ada di Palestina. Semua ini pertanyaan soal Palestina. Kebun kurma di Baisan, kemudian danau Tiberias, kemudian mata air Zughar. Ini ditanyakan nih, apakah kebun kurmanya masih berbuah? Apakah danaunya masih berair? Apakah mata airnya masih penuh dengan air dan dipakai pertanian? Maka
Kata Tamim ibn Aus Ad-Dariyah, kurmanya masih banyak dan itu kurma terbaik di Arab. Airnya masih penuh, mata airnya masih lancar. Kata Dajjal, sebentar lagi kurmanya akan habis, tidak akan ada panen lagi. Sebentar lagi danaunya akan kering dan tidak ada air lagi. Sebentar lagi mata air itu tidak mungkin memancarkan lagi dan orang akan terjadi kekeringan. Kemudian kata Dajjal, setelah beliau menanyakan 3 perkara, kemudian mulai bertanya tentang kemunculan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata orang ini, dia mengatakan,